Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo menetapkan Mustafa Yasin, anggota DPRD Provinsi Gorontalo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan penyelenggaraan haji dan umroh ilegal. Kasus ini diungkap langsung oleh Kapolda Gorontalo Irjen Polisi Widodo dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Gorontalo pada Selasa 11 November 2025. Menurut Kapolda, praktik tersebut dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2024. Selama kurun waktu itu, tersangka berhasil memberangkatkan sejumlah jemaah ke Tanah Suci menggunakan visa kerja, bukan visa ibadah sebagaimana mestinya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Gorontalo, Herjianto Tengahu. Rekan Herjianto, silakan laporan Anda. Ya, benar sekali, Alinda di studio Tribuners. Selamat sore dimanapun Anda berada, bahwa memang Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Gorontalo telah menetapkan Mustafa Yasin selaku anggota DPRD Provinsi Gorontalo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan penyelenggaraan haji dan umroh ilegal. Kasus ini diungkap langsung oleh Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Widodo, dalam konferensi pers yang digelar kemarin Selasa 11 November 2025 di Mapolda Gorontalo. Menurut Widodo, praktik tersebut dilakukan sejak tanggal atau tahun 2017 sampai dengan tahun 2024. Selama kurun waktu itu, tersangka berhasil memberangkatkan sejumlah jamaah haji ke Tanah Suci menggunakan visa kerja, bukan visa ibadah sebagaimana mestinya. Laporan pertama diterima di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang menjadi lokasi awal para korban melapor. Total ada 62 korban dengan total kerugian mencapai 2,54 miliar. Setiap calon jamaah ini membayar kurang lebih antara 150 sampai dengan 175 juta. Dari total korban tersebut, antara lain 44 orang batal berangkat, 9 orang telah terhenti di Dubai, dan 30 orang sampai ke Jeddah. Namun karena mereka menggunakan visa kerja, maka untuk ibadah haji tidak bisa dilaksanakan. Mustafa dalam kasus ini diancam hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar ya. Kapolda menambahkan saat ini pihaknya masih terus melakukan pengembangan. Bahkan disebut-sebut bakal ada ketambahan 2 tersangka, namun ini masih dalam proses pengembangan ya. Karena memang kasus ini menyita perhatian publik, terutama menyeret nama anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Tadi pagi kami konfirmasi atau minta tanggapan dari DPW maupun dari dari lembaga DPRD itu sendiri, yakni yang memberikan keterangan langsung adalah Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mupili. Ia menyebut bahwa saat ini kasus yang menjerat salah satu oknumnya anggota DPRD Provinsi Gorontalo ini adalah proses yang dijalankan oleh pihak kepolisian, dan ia menghargai proses tersebut. Ia juga menyebut bahwa secara terpisah di DPRD sendiri ada yang namanya sidang kode etik. Namun memang antara proses hukum dan yang berlangsung di DPRD maupun proses hukum yang berlangsung di kepolisian maupun sidang etik yang berlangsung di DPRD itu tidak bisa disatukan. Thomas juga meminta agar masyarakat tidak mengeneralisir kasus ini seolah-olah ini menyeret nama lembaga secara keseluruhan. Tetapi memang kasus ini pure adalah perbuatan oknum yang tidak ada sangkut pautnya dengan lembaga DPRD. Dia juga menyebut bahwa dana yang diduga digelapkan atau ditipu ini merupakan dana perusahaannya, gitu. Artinya tidak ada atas nama program pemerintah atau program DPRD, sehingga memang masyarakat diminta untuk lebih jeli melihat informasi yang beredar, juga tidak mengeneralisir ini agar tidak merugikan pihak-pihak lainnya. Demikian Tribuners yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Siang ini sengaja saya minta rekan-rekan datang untuk bisa sama-sama dengan kita dan menyampaikan progres penanganan kasus penipuan haji umroh
melalui travel di wilayah Gorontalo. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa saya ngomong aja? Langsung aja Pak, dijelaskan kronologisnya. Oke. Jadi sejak tahun 2017 sampai tahun 2024 ya, tersangka atas nama MY ya, yang merupakan dirut PT NMU ya, di TKP di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Pohuwato. Sejak tahun 2017 sampai 2024 berhasil memberangkatkan haji umroh ya, tapi dengan menggunakan visa kerja. Pada waktu itu belum ketahuan ya. Adapun cara mereka melakukannya, modus operandinya, mengajak melalui media sosial, Facebook maupun door to door, ya sampai ke wilayah Ternate sana. Insya Allah nanti setelah kita lakukan penangkapan tersangka, gelar nanti kita masalah. Pak, sedikit saja Pak, ada yang ingin disampaikan Pak. Pak, ada tanggapan terkait dengan Pak, ada tanggapan Pak terkait penahanan ini Pak? kemarin sempat dibantah Pak, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Mungkin bisa dicek yang di sini, di Zoom. Penambahan sekarang 2 saksi. Mana uang itu dipergunakan. Pak, apa tersangka ini tidak ada kaitan dengan sindikat uang pinjam penyelenggaraan haji yang kita Pak? Ini kan bukan terjadi Gorontalo tapi secara nasional. Ya, sementara belum Pak, masih dalam satu wadah perusahaan travel ini ya. Karena tadi dia melalui medsos kan bisa kemana-mana Pak, bisa ke luar negeri malah kan. Nah, yang door to door juga bisa kata. Dia tetap ada ke Ternate apa. Nah ini kaki tangan ininya yang kalau apakah dia tahu ini ada perkeluaran sini yang mengambil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.